Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini, di video kali ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit dan bahaya, mara bahaya dan musibah dan sebagainya. Dan apabila ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, oleh Tuhan diangkat penyakitnya, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Teman-teman, sebelum melanjutkan membahas video untuk video kali ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi kontingensi menggunakan Excel ya. Kita bahas dulu sepintas. Untuk uji korelasi kontingensi ini merupakan uji korelasi yang mencari hubungan dalam bentuk data ataupun yang datanya tipe data, skala datanya yaitu nominal dan atau ordinal gitu. Itu syaratnya seperti itu. Jadi bisa berupa nominal itu kan bisa berupa puas, tidak puas, berhasil atau gagal, laki-laki atau perempuan, ya atau tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Itu merupakan ini ya, merupakan dari kontingensi, uji korelasi kontingensi. Kemudian ada lagi yang bentuknya ordinal. Ordinal itu tidak hanya dua ya, jadi ada tambahan lain, yaitu seperti misalnya jadi antara misalkan di sini puas tidak puas ya, jadi tidak hanya dua, jadi ada sangat puas, tidak sangat sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Jadi ada lebih banyak pilihannya ya, biasanya sampai 3 sampai 4 sampai 5 lah. Itu bentuk seperti itu. Atau bahkan lebih lah. Biasanya sampai 5 sih kalau ordinal itu. Kalau lebih dari itu biasanya bentuknya berbentuk interval atau rasio. Itu barangkali ya karakteristik datanya. Adapun untuk uji korelasi kontingensi ini adalah menggunakan uji chi-square ya. Jadi chi-square ini adalah salah satu uji yang bisa digunakan untuk uji kontingensi. Nah, di mana ada beberapa rumus tambahan. Ada rumus ke-1 itu untuk melihat bukan perbedaan ya, tapi hubungan ya, melihat hubungan ya, hubungan antara ini terjadi hubungan atau tidak. Kemudian untuk melihat 2 dan 3 derajat keeratan hubungannya gitu. Jadi seberapa besar hubungannya itu. Ya, itu barangkali seperti itu. Itu tujuannya rumus kedua dan rumus ketiga. Itu ada C koefisien korelasi dan C maksimal ya. Itu tujuannya untuk melihat seberapa besar perkiraan untuk ini besar dan kecil dan sebagainya. Barangkali seperti itu. Oke, untuk itu kita coba lihat ya dalam bentuk contoh ya. Ini contoh. Berikut adalah data hasil pengamatan terhadap 4 bis umum dan kenyamanan penumpang saat menaiki bus tersebut. Jadi kita ingin melihat apakah ada hubungan antara kenyamanan penumpang dengan bis-bis umum gitu ya. Misalnya katakanlah ini ngarang ya, tidak ada kaitannya. Saya tidak melakukan survei, jadi ini hanya sebatas melakukan perhitungan, hanya belajar untuk perhitungan ya. Kalau kenyamanan tidak nyamannya itu harus dilakukan langsung ya ke penumpang melalui survei. Kalau ini adalah data yang ngarang ya, tidak berkaitan dengan cuman hanya memberikan contoh saja. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada kenyamanan naik Budiman, Damri, Prima Jasa dan MGI lah contoh ya, ini contoh. Kemudian nyaman dan tidak nyamannya. Apakah ada hubungan antara kenyamanan penumpang dengan bis-bis umum? Jadi apakah ini menunjukkan nyaman atau tidak gitu ya. Secara bis-bis umum ini jadi enggak masing-masing Budiman nyaman enggak, tapi secara keseluruhan, secara umum dinilainya itu secara umum Budiman, Damri dan secara keseluruhan, dan nyaman tidak sebetulnya orang-orang itu naik bis-bis umum ini. Itu barangkali seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan perhitungannya. Ya, tadi kan ada beberapa rumus ya, teman-teman. Di sini ada rumus 1, rumus kedua, rumus 3. Ya, yang pertama ya kita gunakan rumus yang pertama dulu, ini yang ke-1 ya.
C square sigma X kurangi X kuadrat X bar dikuadratkan dibagi X bar. Nah, adapun untuk melakukan perhitungannya, teman-teman nanti kita lakukan menggunakan yang C square dulu ya. Nah, sebelum ke C square, kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Ya. Tujuannya yaitu untuk nanti kita menjawab permasalahan. Hipotesis ini adalah sebuah praduga awal atau katakanlah tanggapan awal lah, bisa pendapat kita lah gitu ya, asumsi kita gitu ya. Tapi di sini secara umum yang namanya hipotesis pasti ada H0 dan ada H1. H0 itu menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan dan seterusnya ya, apapun itu pasti H0 itu tidak terdapat hubungan atau ya. Jadi kesananya tergantung masalahnya apa gitu. Kalau H1 terdapat hubungan yang signifikan dan seterusnya gitu. Jadi ini beda-beda. Kebetulan ini berkaitan dengan kenyamanan penumpang dan bis-bis umum. Jadi ditulislah antara kenyamanan penumpang dengan bis-bis umum seperti itu. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika Cihitung kurang dari atau sama dengan Citabel. Ya, kemudian untuk H1 diterima jika Cihitung lebih dari Citabel. Nah, itu perhitungan seperti itu. Nanti kita coba lihat ya. Cihitung itu sama C square yang tadi, itu namanya Cihitung. Nah, untuk menentukan X tabel ya, Citabel itu DF sama dengan derajat kebebasan, degree free namanya ya. Kemudian baris dikurangi 1, kolom kurangi 1. Jadi jumlah baris ya teman-teman, kita lihat di sini. Ini baris itu ada 2, kolom itu 1, 2, 3, 4, ada 4. Ininya nggak usah diambil. Nggak usah diambil yang ininya, jadi yang jadi pokok intinya aja. Jadi ada 4, kalau kolomnya 4, barisnya 1 ya. 2 kurangi 1, 4 kurangi 1 berarti 1 kali 3, maka 3 hasilnya. C square tabelnya adalah kita ambil yang 0,05 yaitu 7,18. Teman-teman bisa lihat di sini di tabel ini ya, ini tabel C square 3 ya. Nah, yang 5%. 7,18. Kenapa enggak yang lain? Ya kita keumumannya yang digunakan di pendidikan pembelajaran seperti ini ataupun selain non kesehatan umumnya 1 sampai 10%, 1 sampai 10%. Namun secara umum kita menggunakan ambil yang tengah-tengah yaitu 7,815. Pak boleh enggak yang tadi? Boleh aja, asal misalkan di persoalan disebutkan kita mengambil yang 1%, ya tinggal ambil aja yang 1%. Pak kita ambilnya yang nggak dimunculkan, itu secara otomatis dia akan merujuk ke 5% seperti itu ya. Nah, kita lihat kembali seperti itu, jadi hasilnya 7,18. Ini adalah untuk C tabelnya sudah ditentukan. Sekarang kita melakukan Cihitung. Nah, ini dia Cihitung ya. Teman-teman kita akan coba lakukan perhitungan Cihitung dengan menggunakan Excel supaya kemarin ada yang ingin bertanya melalui video ya. Kita coba masukkan dulu ya ininya ke sini teman-teman, silakan. Nah, ini kita sesuaikan. Itu kalau terlalu besar kita sesuaikan. Nah, oke. Nah, kemudian mungkin coba agak perkecil biar kelihatan. Nah, ini dia cukup ya. Nah, kita lihat, kita buat ini di sum dulu, dijumlahkan dulu ya. Dijumlahkan supaya kita tahu jumlahnya sama tidaknya ya. Oke, kemudian setelah dijumlahkan kita juga harus jumlahnya ini nanti kita rumus saja biar enak. Klik blok ya, seperti ini boleh ya, atau diklik langsung ininya silakan. Nah, ini tinggal di sum aja, sama dengan sum. Mau dari sini, di sini atas sama W, hasilnya akan tetap sama jumlahnya ya. Jadi 400. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan ya, ini yang nyaman dengan tidak nyaman ya. Nah, kemudian di sini kan kita tahu ada rumus namanya rumus C square, itu ada X kurangi X bar. Nah, kita sekarang cari X barnya dulu. X bar di sini itu
kita ambil dari nilai jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah total. Nah, jadi kita sesuaikan, misalkan ada di sini ya, kita tulis saja di sini atau tulis dulu deh gitu ya. Ini X bar 11 ya. X bar 11. Ini X bar 12. Ini X bar 13. Ini X bar 14 ya. Kita tulis dulu. Ini di bawahnya juga sama, kita tulis ya. X bar 21. Ya maksudnya ini 21 itu baris kedua kolom ke-1. Ini baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2. Jadi ini baris 2 kolom 2 ya. Baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 4 gitu. Nah, itu cara menghitungnya gitu ya. Ya, supaya rapih kita coba pindahkan ke tengah ya. Kita ketengahkan. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba lakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-rata ini sama dengan kita nyari X barnya dulu. X barnya ada banyak ya, jadi masing-masing. Apakah jumlah baris itu ini, jumlah baris, kemudian dikali jumlah kolom itu ke bawah kan, ini jumlah kolom, kemudian dibagi total, jumlah total yang ini. Hati-hati di sini teman-teman harus kasih tanda kurung ya. Kasih tanda kurung. Kemudian karena ini ada kita terus menghitung jumlah barisnya akan tetap sama, berarti si F2 ini kita kunci ya, string. Dan juga yang 400 juga kita kunci lagi karena dia tidak akan berubah kemana-mana. Yang ini 400 kan tetap ya, ini juga kunci. Di enter, selesai. Ini jawabannya. Kalaupun mau dibulatkan ya, misalkan sedikit ya, pembulatan 2 udah gini, jadi sama ya. Kemudian kita tarik. Nah, sudah selesai. Kalau teman-teman tidak dikunci, ini nanti akan error ya. Oke, kita coba lihat yang kedua, berarti sama dengan berarti yang ini ya. Oke, ini kemudian dikali jumlah baris tetap ya, sama jumlah kolom. Barisnya kan baris kedua sekarang ya. Kemudian kasih tanda kurung dulu ya teman-teman. Ini saya akan coba contohkan yang memang tidak pakai tidak pakai dikunci ya. Ini hasilnya akan seperti ini, tapi ketika ditarik nanti dia akan error ya. Akan error dan tidak ada tidak ada jawabannya ya, tidak ada. Oke. Berarti betul, kita harus lakukan penguncian. Berarti kenapa pengunciannya? Berarti kan ini di sini tetap tidak berubah ya. Kita kunci. Yang ini juga kita kunci karena dia tidak berubah. Oke, kita tarik. Selesai, dan kita coba perkecil jadi 2. Kita ambil tengah supaya semuanya sama. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman sudah sama. Nah, sekarang kita apalagi? Kita lakukan perhitungan sekarang ya. Kita lakukan perhitungan sekarang yang C-square ya, yang T-square-nya ya. Berarti C-square itu X kurangi X bar kuadrat bagi X bar. Oke. Kita tulis dulu. Ini ya berarti X-nya yang ini, teman-teman ya. Kemudian dikurangi ya, ini. Kemudian kasih tanda kurung ya, teman-teman, dikasih tanda kurung karena ini harus didahulukan. Dan kemudian dikuadratkan. Nah, ini kasih tanda kurung lagi, satu kali lagi ya. Nah, kasih tanda kurung lagi. Nah, setelah beres, ini dikuadratkan, dikurangi dulu baru dikuadratkan, setelah itu dibagi X bar yang ini. Nah, oke. Ya. Enter. Jawabannya adalah 7, sekian. Oke, teman-teman sekali lagi kita akan coba yang keduanya ya, yang selanjutnya yang ini ya. Oke, sekali lagi. Ini ya, ini yang kedua ya berarti ya. Ini nanti kita langsung dikurangi rata-rata, kasih tanda kurung ya teman-teman, kasih tanda kurung jangan lupa, kemudian dikuadratkan,
ini kuadratkan, kasih tanda kurung lagi. Nah, setelah itu dibagi yang ini ya. Kemudian di enter, sudah ketemu jawabannya. Sekarang kita coba tarik ke bawah. Seperti itu. Kemudian kita coba satu lagi ya, satu kali lagi, berarti yang bawah belum ya. Jadi sama dengan, berarti yang ini selanjutnya dikurangi rata-rata yang ini kan di baris kedua ya. Kurung buka dipangkat 2 kan, kurung buka lagi, berarti ini kurang tanda kurungnya. Kemudian dibagi yang ini ya. Nah, bagi ini. Ntar ini jawabannya. Dan kita tarik. Nah, sudah, biar rata semuanya kita apa ya? Oke lah. Nah, 2 deh, boleh. Ini boleh lah 3 ya, nggak masalah. Terus selanjutnya kita cari Cihitung. Jadi di sini Cihitung, saya tulis saja ya, Cihitung itu adalah berapa bisa si suara itu ada di sini. Jadi biar langsung ya. Cihitung itu sum dijumlahkan keseluruhannya. Nah, ini dia hasilnya. Ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dia 13,0946 dan seterusnya. Ini sudah dibulatkan 3 di belakang koma ya. Ataupun boleh kalau misalkan 3 di belakang koma ya kita tinggal buatkan aja ininya ya. Tinggal dibulatkan jadi sekian. Kemudian ini Cihitung dan ini adalah Citabel. Citabel tadi kita sudah lakukan perhitungan ya, 7,815. Ini sudah selesai sebetulnya ya. Nah, kemudian teman-teman boleh membandingkan bagaimana hasilnya antara ini dengan ini. Misalkan ini Cihitung, ini supaya untuk mudah ya. Cihitung itu di sini Citabel. Ini biar mempermudah aja gitu ya. Ini Cihitung ditulis lagi gitu ya. Ini juga sama ditulis lagi. Jadi supaya mudah kelihatannya ya. Kita bandingkan. Berarti 13 itu lebih besar dari Citabel ya. Cihitung itu lebih besar dari Citabel. Artinya kalau Cihitung lebih besar dari Citabel, maka H1 diterima. H1 itu diterima. Nah, ketika H1 diterima, artinya ini menunjukkan adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kenyamanan penumpang dengan bis umum ya. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai sebetulnya ya. Namun bagaimana kalau misalkan kita ingin melihat seberapa besar sih hubungannya itu ya? Ya kita gunakan rumus yang selanjutnya. Ya, ada rumus yang selanjutnya yaitu ada koefisien kontingensi C ya. C ini adalah koefisien kontingensi. Ya, kita tulis rumusnya di sini SQRT ya. Kemudian C square atau yang ini kita boleh klik aja langsung ya. Kemudian dibagi. Nah, N di sini merupakan jumlah total semuanya. Ini kan ini ada keliruannya. Di sini harusnya, makanya kita coba hitung di sini. Itu ada keliruan, harusnya kan 13 ya. Ini masih 10. Enggak apa-apa. Nanti kita coba dihitung di sini. Kemudian kasih tanda kurung. 400 ya, boleh kita tulis di sini sebetulnya jumlah yang ini boleh ya. Misalkan kita yang ini ya. Nah, boleh biar kemudian ditambah C lagi seperti ini, kasih tanda kurungnya satu lagi.
Berarti yang bawah itu didahulukan yang ini. Enter, maka ini jawabannya 0,17. Kemudian untuk C max-nya, C max ya, itu adalah sama dengan SQRT ya. Kemudian M itu dari mana? Ya, kita ketahui bahwa M itu muncul dari ini nih, kita lihat dulu ya. Ada dua biasanya. Nah, kita lihat. Nah, M itu muncul dari kolomnya ada dua. Ya, kita lihat di sini ya. Jumlah dari kolom dan baris ya. Jumlah kolom dan baris itu yang paling kecil itu mana? Antara baris dengan kolom. Ya. Jadi kalau misalkan kolomnya ada 4, barisnya ada 2, berarti ya udah ambilnya yang 2. Misalkan ada kolomnya ada 4, kolomnya ada 2, barisnya ada 4, ya berarti diambilnya tetap yang 2. Yang kolom walaupun. Jadi tidak melihat itu harus dibawa baris W, enggak. Kadang-kadang ada kalanya kebalik gitu ya. Itu bisa jadi lihat antara baris dan kolom mana yang paling besar ya. Ya, kita lihat M-nya adalah 2, ini langsung aja ya. Kemudian kurangi 1. Ini kasih tanda kurung dulu, nanti dibagi 2. Ini kasih tanda kurung 1 lagi. Kemudian di enter dan ini adalah hasilnya ya. 0,7. Nah, di sini teman-teman kita tulis selisihnya ya antara ini kurangi ini 0,5, cenderung cukup jauh ya, cenderung cukup jauh sehingga bisa dikatakan bahwa ini hubungannya tidak terlalu besar. Ada hubungan, cuman hubungannya tidak terlalu besar, sangat besar sekali. Jadi semakin kecil nilai yang ada di sini ya itu adalah hubungannya besar ya. Jadi gini aja, yang memang idealnya sih kita buat buat sebuah batasannya atau interval ya, interval ya gitu. Kalau misalkan perkiraan gitu ya, kalau saya pikir 3 itu udah cukup besar ya. Udah aja di atas, di bawah 3 itu besar, apalagi 0,1 itu besar ya. Kalau di bawah 3 itu cukup besar ya, boleh intinya besar aja lah gitu ya. Pokoknya di bawah 3 itu besar, 0,3 sorry. Di atas 0,3 itu tidak terlalu besar, gitu aja. Itu barangkali ya untuk melihatnya. Jadi ini kira-kira aja. Barangkali seperti itu. Nah, ini adalah merupakan koefisien kontingensi. Jadi teman-teman untuk latihannya silakan dicoba di rumah ya. Silakan dicoba di rumah dengan menggunakan Excel ya. Nah, yang ini mudah sama ya. Ini hampir sama dengan contoh yang tadi, cuman dia ada 1 2 3, ada 5 ya. Ada 5 kolomnya. Kalau ini teman-teman saya lupa tidak menjelaskan. Kalau yang ini kita buat buat sebuah bukan pemisalan ya, buat kategorisasi lah. Ini kan bingung ya, saya lupa tidak menjelaskan ini itu apa, atau saya coba tambahkan satu kolom lagi. Oke, saya coba tambahkan 1 kolom. Ini saya lupa agak ngasih keterangan di sini ya. Saya coba tambahkan 1 kolom. Terlalu banyak ya kolomnya. Kita coba hapus 1 aja. Nah ini hilang. Oke, kita coba hapus 1. Nah, ini adalah nama, katakanlah ya. Kenapa namanya S1 S2 subjek ya? Ini subjek 1 subjek 2 sih. Di penelitian itu ada namanya etika penelitian. Jadi kita tidak menuliskan nama, tapi kita menuliskan subjek gitu ya. Oke, kemudian ini jarak ya. Jarak tempuhnya ya. Jarak tempuh ini adalah ketepatannya, ketepatan waktunya ya. Nah, ini ketepatan waktunya. Nah, kemudian Pak, ini yang jadi masalah mungkin kalau ini mudah ya, ketepatan waktu itu mudah
Yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara menentukan jarak. Itu kan beda-beda yang jarak itu. Nanti kita coba saya copy dulu. Nah, yang jarak itu kan beda-beda ya, jarak tempuh itu. Bagaimana caranya? Nah, jarak itu ini kita bagi apa namanya? Bagi tiga kategori lah ya, biar ini kita bagi tiga kategori. Oke. Ya, Pak, ini biarin aja. Kategori ya, kita bagi kategori. Ada di bawah 5 ya, jaraknya itu. Di bawah 5, antara 5 dan 10, kemudian di atas 10. Jadi teman-teman hitung di bawah 5 ada berapa nih totalnya. Jangan satu-satu, jangan tiap tingkat, tapi biarkan keseluruhan hitungnya. Jadi kita tidak melihat tingkat, tergantung permasalahan. Di sini permasalahannya hanya melihat keterlambatan dari jarak. Ya, kalau melihat keterlambatan dari tiap tingkat, itu bentuknya seperti itu, betul. Nanti kita bandingkan tiap tingkat ini melihatnya hanya berbentuk jarak, tidak melihat apa namanya tiap tingkatan ya, enggak. Ini tingkat itu hanya data aja. Jadi dia tergantung di sini permasalahan ini. Kalau misalkan ingin tiap tingkat pasti di sininya. Nah, di sininya di hipotesisnya itu ya kita ubah di hipotesis ini kan, ini melihat jarak tempuh ke kampus dan keterlambatan manusia kelas pada setiap tingkat. Nah, kita tergantung di hipotesisnya gitu. Kalau misalnya di hipotesisnya yang diangkatnya tiap tingkat, ya berarti nanti tiap tingkatan dipisah-pisah. Kalau menjadi hipotesisnya misalkan apa namanya jarak tempuh dan keterlambatan, ya udah berarti jarak tempuhnya dibagi 3. Ya. Tapi emang di sini sih kalau menurut saya sih umumnya kita ngambilnya tingkatannya biarkan aja. Tapi kita ambil secara keseluruhan, kita ingin meneliti secara umum. Ini terlambat atau dia sebetulnya gitu. Yang terlambat itu yang jaraknya jauh, nu sedang atau nu deket gitu. Itu barangkali seperti tujuannya. Ya, jadi silakan ini dibagi 3, yang kurang dari 5 berapa, antara 5 dan 10 berapa, kemudian dari lebih dari 10 itu berapa. Nah, barangkali seperti itu. Nanti silakan coba teman-teman dilakukan perhitungan menggunakan Excel. Nanti setelah itu dikumpulkan. Ya. Itu barangkali ya teman-teman untuk materi uji korelasi kontingensi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain video. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.